Ratusan masyarakat Toba tuntut penghentian penambang batu. Permintaan kulang-kaling Sipirok naik 100%. Intensitas hujan tinggi, jalan Provinsi Sumatera Utara Aceh longsor. Selamat pagi pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Angel Nenggolan, kita awali Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Ratusan warga yang berasal dari 4 desa, Siantar Tonga-Tonga 1, 2, 3, dan penduduk desa Sigordang, demo tuntut penghentian penambang batu di desa Sigordang, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba. Warga lakukan aksi demo mulai dari depan kantor Camat Siantar Narumonda hingga ke lokasi penambangan batu di desa Sigordang, Kecamatan Siantar Narumonda. Dalam aksi tersebut, warga meminta agar pemerintah mencabut izin kegiatan galian C tersebut. Parsauran Simangungsong, salah satu warga, menjelaskan mereka sudah 6 bulan tidak pernah menikmati air bersih karena sudah tercemar lumpur. 10 hektar lahan persawahan rusak dan ada 2 jembatan penghubung antar desa yang roboh. Ini dampaknya untuk masyarakat desa Siantar Tonga-Tonga yang ada 3 desa, Tonga-Tonga 1, 2, dan 3. Dampaknya sangat merugikan masyarakat Siantar Tonga-Tonga 1. Soal pertama, masalah air minum. Air minum kami sudah sangat tidak layak diminum akibat dari galian C yang ada di desa Siantar Sigordang ini. Sudah 6 bulan kami tidak pernah mengonsumsi air bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, persawahan kami sudah banyak yang tertimbun material lumpur. Ini udah bisa kita saksikan ini. Setiap penghujan pasti terbawa air erosi ke bawah ke desa kami. Lebih kurang dari 10 hektar sawah kami sudah tertimbun. Dan juga bendungan kami ada 3 unit sudah roboh akibat dari material lumpur yang ada di material lumpur dari galian C Siantar Sigordang ini. Camat Siantar Narumonda, Effendi Marpao menjelaskan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup sudah meninjau ke lapangan terkait dampak galian C tersebut. Berdasarkan informasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba sedang menemui inspektur pertambangan. Baik Pak, terima kasih. Hari Rabu di tanggal 6 Maret kemarin kami sudah turun bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga hadir Bapak Kadis Lingkungan Kabupaten Toba, dan sudah masalah pengaduan ini sudah dilanjutkan di Kabupaten Toba ke Inspektur Tambang yang ada di provinsi untuk mengkaji nantinya bagaimana kajian teknis dan tidak lanjut yang bisa ditarik oleh pemerintah, karena ini kewenangan di Inspektur Tambang untuk menilai dan membuat kajian teknisnya Pak terkait dampak lingkungan yang sudah terjadi di Siantar Tonga-Tonga 1. Berarti keluhan dari masyarakat ditanggapi oleh pihak kecamatan dan kabupaten sendiri ya? Sudah kita teruskan juga ke Dinas instansi teknis terkait, itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba. Sesuai informasi, Pak Kais langsung sudah berada di hari Senin di Medan untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan tim Inspektur Tambang yang untuk menilai dampak lingkungan yang sudah terjadi di akibat tambang yang ada di desa Siantar Sigordang. Selain menuntut penghentian penambangan batu, warga juga menuntut ganti rugi atas kerusakan lahan persawahan, kerusakan jalan, jembatan akibat dari keberadaan galian C tersebut. Sementara itu, pemilik tambang galian C tidak berkenan dimintai keterangan. Jarmalin Saragi melaporkan dari Kabupaten Toba untuk Evarina TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksa, Jumat 8 April 2022 menghadiri rapat pengurus lengkap Seksip Naposo Pemuda GKPS Sinode tahun 2022. Acara berlangsung di Hotel Danau Toba, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemuda Gereja Kristen Protestan Simalungun menggelar rapat pengurus lengkap Seksi Naposo Sinode tahun 2022. Rapat digelar dengan dihadiri seluruh pengurus pemuda GKPS se-Indonesia dari masing-masing distrik.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan pemuda GKPS yang digelar dengan lokasi secara bergantian. Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa, Sekretaris Jenderal GKPS Pendeta Paul Urits Munte, dan seluruh pengurus pemuda GKPS se-Indonesia. Dalam sambutannya, Wagubsum mengapresiasi pelaksanaan rapat pengurus lengkap Seksi Naposo Pemuda GKPS. Wagubsum meminta pemuda diharapkan menjadi garda terdepan bangsa dan menjadi pelopor kerukunan antar umat beragama. Dalam rapat yang akan digelar, Wagubsum meminta agar Menteri Rapat juga menarik perhatian pada program peningkat ekonomi masyarakat, khususnya dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Dengan hal itu, Sekjen GKPS Paul Urits Munte meminta agar seluruh pengurus dan anggota dapat terus berkontribusi pada masyarakat sehingga dapat bermanfaat untuk gereja dan organisasi. Acara turut dimeriahkan dengan pegelaran tarian dendang multi-etnik di Provinsi Sumatera Utara. Dalam sambutannya, panitia RPL Pemuda GKPS turut memberikan kalung rangkaian bunga kepada Wagubsu sebagai bentuk penghormatan. Billy Nasution melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, selama bulan Ramadan ini, permintaan kolang-kaling dari Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan meningkat 100%. Umumnya permintaan datang dari luar Pulau Sumatera, seperti Jawa dan Batam. Para perajin kolang-kaling di Kelurahan Beringin, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan terus bekerja keras memenuhi permintaan kolang-kaling yang meningkat hingga 100% selama di bulan Ramadan ini. Sebelum bulan Ramadan, biasanya para perajin hanya memproduksi 200 hingga 300 kg kolang-kaling setiap harinya. Namun di bulan Ramadan ini, permintaan meningkat 600 hingga 700 kg setiap harinya. Naiknya permintaan kolang-kaling tahun ini berbanding terbalik dengan harga. Saat ini pengrajin menjual 6 hingga 7 ribu rupiah per kilogram, turun dari 10 ribu rupiah per kilogram. Turunnya harga ini akibat naiknya ongkos transportasi pengangkutan, terutama ke Jawa dan Pulau Batam. Naiknya kalau bulan puasa 100% lah. Untuk harga sendiri gimana, Bang? Harga sendiri kita 6.000 7.000 per kilo ya. Per kilo. Itu pemasarannya kemana aja, Bang? Ke Jakarta, keluar kota lah. Luar kota ya? Nah, Pasar Induk Jawa, Pasar Induk. Selama Ramadan ini, setiap harinya puluhan ton kolang-kaling diberangkatkan dari Kecamatan Sipirok ke berbagai kota besar, baik di Sumatera maupun luar Sumatera. Ajan Sinaga melaporkan dari Tapanuli Selatan untuk Evarina TV. Dari Tapanuli kita beralih ke Labuhan Batu. Pemirsa, seorang pria terekam CCTV saat membobol dan membawa kabur seluruh isi yang ada di dalam kotak infak salah satu masjid di Kota Rantau Parapat. Pelaku beraksi seorang diri dengan cara merusak gembok. Beginilah aksi pencurian seorang pria yang terekam kamera pengawas yang terpasang di ruang utama masjid. Pelaku diketahui membobol kotak infak Masjid Sukron yang akan diperuntukkan membantu kaum duafa dan anak yatim yang terletak di Jalan AMD Simpang Mangga Bawah, Rantau Selatan, Labuhan Batu. Terlihat di CCTV pelaku saat melakukan aksinya sedang menggunakan kaos panjang berwarna abu-abu dan mengenakan masker. Pelaku nekat melakukan aksinya dengan merusak gembok kotak infak. Dusomat selaku nazir masjid menyebut pelaku berpura-pura sholat duha. Ketika suasana masjid sunyi, pelaku langsung membobol kotak infak dan kejadian pencurian di lokasi tersebut sudah kedua kalinya terjadi. Masalah cerita kehilangannya,
sewaktu itu tanggal 5 yang ada kemalangan di samping itu sekitar jam-jam lebih kurang jam 10 lebih lah begitulah. Karena saya pergi menengok anak saya menjemput dari sekolah, pas kosong, kebetulan di sini ada anak saya di sini yang menunggu ganti saya. Tiba-tiba dinampaknya orang sholat, mungkin ditaksir saya orang yang melayat sambil sholat singgah begitu aja Pak. Tiba-tiba kejadiannya rupanya enggaknya sholat ini lainnya maksudnya gitu lah Pak. Itu kehilangannya kotaknya dirusak atau gimana? Apanya? Gomboknya itu entah diputar entah di apalah, soalnya gomboknya nggak ada di situ lagi. Semoga dengan kejadian ini seluruh kenajiran masjid lebih berhati-hati agar tidak terulang lagi kejadian yang sama. Pucuk Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi yang mengguyur Pakpak Barat pada Jumat malam mengakibatkan jalan nasional yang menghubungkan Sumatera Utara dan Aceh mengalami longsor. Tingginya intensitas hujan yang berkepanjangan membuat sejumlah ruas jalan yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara longsor. Longsor yang terjadi mengakibatkan jalan hanya dapat dilalui satu arah. Adapun longsor yang paling terparah berada di perbatasan Pakpak Barat dan Aceh Singkil. Lantaran material yang masih menumpuk di badan jalan membuat pengendara harus waspada saat melintasi jalan tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Barat, Agusman Padang mengatakan, dinas terkait sudah melakukan peninjauan lokasi kejadian, serta mengarahkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutupi jalan. Tidak hanya itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Marga untuk penanganan selanjutnya. Hati, apalagi yang tinggal di sepanjang jalan yang memang kondisinya miring ataupun kondisi jalannya secara topografi miring di 30% ke atas, supaya lebih berhati-hati. Dan kita berharap juga di sepanjang jalan nasional yang mulai dari Papua Barat sampai ke Aceh yang biasanya rentan dengan longsor, kita meminta kepada masyarakat di sana lebih menjaga keselamatan. Pihaknya juga menghimbau warga agar selalu waspada terlebih saat musim hujan, serta bagi warga yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai dan tinggal di bibir jurang yang terbentang di sepanjang jalan nasional agar lebih waspada. Franky Sinulingga melaporkan dari Pakpak Barat untuk Evarina TV. Kita ke informasi terakhir pemirsa. Remaja Masjid Al-Hikmah Kota Gunung Sitoli mengisi waktu Ramadan, khususnya sesaat selesai tarawih, membaca dan menghafal Al-Quran. Rutin setiap bulan Ramadan tiba, remaja Masjid Al-Hikmah Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara mewajibkan remaja dan anak-anak untuk meramaikan masjid guna membaca dan menghafal Al-Quran. Sistem membaca Al-Quran ini dilakukan silih berganti. Terkadang remaja masjid ditemani orang tua membaca Al-Quran sebelum kembali ke rumah mereka. Puluhan remaja setiap malam mengisi bulan Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Satu persatu ayat dibaca dengan khusyuk dan bersama oleh para remaja dan orang tua. Targetnya dalam satu bulan dapat menghatamkan 30 juz. Menurut ketua yang membidangi kitab dakwah Muhammad Al-Fariji Telau Banua, kegiatan tadarus Al-Quran ini merupakan program yang sengaja diadakan selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, kami di Masjid Al-Hikmah Kota Gunung Sitoli ini tiap malamnya beserta remaja dan kadang dengan beberapa orang tua melaksanakan tadarus di setiap malamnya. Tadarus Al-Quran kadang dilaksanakan setiap sholat tarawih dan kadang juga setiap sholat subuh, selesai sholat subuh dengan tata cara 1 juz, minimal 1 juz per harinya. Namun kadang juga bisa terkejar 3 juz, sehingga
di 30 hari bulan Ramadan terkejarlah target 30 juz khatam Al-Quran. Dan alhamdulillah kami sangat bahagia dikarenakan tahun ini melaksanakan tadarus dengan ramai. Seperti yang kita tahu bahwa di tahun sebelumnya adanya COVID sehingga membatasi yang dulunya hanya datang 1 atau 2 orang saja, 1 atau 2, 3 orang. Tapi alhamdulillah kami pada saat ini remaja sangat bahagia, sangat bersyukur dikarenakan dapat melaksanakan tadarus dengan secara ramai-ramai. Alhamdulillah. Untuk saat ini dulu tidak adanya kendala dikarenakan kondisi yang mendukung dan ramainya juga dari dukungan remaja dan juga dukungan orang tua, sehingga alhamdulillah tidak ada kendala sampai saat ini. Tidak seperti tahun sebelumnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada aktivitas remaja yang datang tadarus hanya 2 atau 3 orang saja. Diharapkan dengan adanya kelonggaran pemberlakuan kegiatan masyarakat dapat lebih ditingkatkan lagi, sehingga kegiatan di dalam masjid selama Ramadan dapat lebih ramai lagi. Algo Manu Jega melaporkan dari Gunung Sitoli untuk Evarina TV. Informasi remaja Masjid Al-Hikmah Tadarus tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Saya Angel Nenggolan mewakili kerabat pekerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.